Artinya harus dikoreksi juga. Kalau korbannya adalah anak-anak, harus mengenakan undang-undang perlindungan anak. Kalau mungkin korbannya bukan hanya anak-anak saja, tapi mungkin ada orang dewasa dan sebagainya. Jadi saya kira harapan kita harus dimasukkan dalam undang-undang perlindungan anak. Karena apa? Kalau ditemukan memang korbannya anak, yang saya tahu adalah korbannya juga masih anak di bawah 12 tahun. Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komnas PA, mempertanyakan jerat pasal yang dikenakan terhadap Muhammad Subci Azal Sani alias Mas Beci, 42 tahun. Ketua Umum Komnas PA Aris Merdeka Sirait mempertanyakan jerat pasal ditetapkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Beci karena hanya menggunakan pasal dalam KUHP. Menurut Sirait, santriwati yang jadi korban pencabulan Beci masih berstatus anak, sehingga tersangka juga harus dijerat pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Harus dikoreksi, kalau ditemukan korbannya anak, yang saya tahu korbannya anak di bawah 18 tahun, kata Sirait di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022. Pun santriwati yang jadi korban pencabulan Beci tidak seluruhnya anak. Sirait menyebut sangkaan UU Perlindungan Anak tetap harus digunakan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tidak hanya UU Perlindungan Anak, dia berharap tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang dibentuk juga menggunakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 yang baru disahkan. Itu harus dimasukkan, karena akan masuk dalam definisi-definisi terduga pelaku. Apa memenuhi unsur dalam tindak pidana kekerasan seksual? Karena itu kan banyak, itu yang saya ingin tekankan, ujarnya. Sirait menuturkan sangkaan pasal dalam UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu digunakan agar memberi keadilan bagi santriwati yang jadi korban. Dia juga membandingkan sangkaan pasal terhadap Beci dengan jerat tersangka kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia, SPI, yakni Julianto Eka Putra yang kasusnya serupa, itu kan hampir sama. Artinya tuntutannya tetap UU Nomor 17 Tahun 2016 untuk kasus anak atau UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Saya kira itu harus dimasukkan di sana, tuturnya. Ya, saya kira peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan hukuman tambahan bagi predator kejahatan seksual kan bisa dikebiri. Nah, dan itu harus dikategorikan memang dia sudah melakukan berulang-ulang, korbannya banyak, dan bahkan dia sudah masuk ke residivis dan sebagainya. Karena untuk kasus Jombang kan dia sempat DPO, ya pra-peradilannya juga ditolak oleh Pengadilan Negeri Jombang dan sudah juga ditangani secara hukum oleh Polres Jombang. Nah, itu dimungkinkan juga menjadi pertimbangan hakim untuk bisa ditambahkan selain hukuman fisik, ya. Hukuman fisik kan itu bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Kecuali kalau dia dihukum mendapat hukuman mati, tidak perlu lagi kebiri kan, mati. Tapi kalau dia dihukum 20 tahun atau di bawahnya, katakanlah 12 tahun seperti Kejati Jawa Timur meminta supaya itu bisa 12 tahun, itu bisa ditambahkan dengan hukum kebiri yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Tapi kalau jaksa penuntut umum tidak memasukkan hukuman kebiri, tentu tidak akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Nah, kuncinya adalah di dalam tuntutan. Jadi Kejati atau Kejari yang ada di Surabaya, kalau dia memasukkan tuntutannya adalah termasuk hukuman tambahan kebiri, maka itu akan bisa diputuskan oleh majelis hakim. Tapi kalau tidak, ya tentu tidak akan mempertimbangkan itu. Nah, di dalam kategori kena kebiri itu yang tadi saya katakan, melakukan berulang-ulang, orang yang terdekat seharusnya melindungi anak, bukan menjadi pelaku, menjadi predator, dan dilakukan itu selain berulang-ulang sudah masuk ke residivis, kan itu sudah DPO kan, tidak mau menghadiri panggilan polisi dan sebagainya. Saya kira itu pertimbangan, tapi kuncinya adalah apakah itu dimasukkan dalam tuntutan. Kalau nggak dimasukkan dalam tuntutan, ya hakim tidak. Tetapi boleh juga nanti hakim berpendapat lain, kalaupun itu tidak masuk tuntutan, bisa juga menjadi pertimbangan kalau unsurnya terpenuhi. Gitu. Pak, itu kan dari pasal yang disahkan oleh Kejaksaan kan tidak ada UU anak, Pak, ya? Ya? Tidak ada UU anak, hanya KUHP saja, Pak. Undang-Undang Perlindungan Anak, Pak. Nah, itu yang baru. TP kekerasan seksual itu harus dimasukkan karena akan masuk dalam definisi apa yang dilakukan oleh terduga pelaku, apa memenuhi unsur
apa yang didefinisikan dalam tindak pidana kekerasan seksual, karena itu kan banyak.